ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah. Kembali pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu, masih berkaitan dengan ibadah dan hukum-hukum yang sering dan atau senantiasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Wa ma'na al-qaidah annahu idza ijtama'a fi amrin ma yaqtadi al-hil wal hurmah fa innahu yuqaddamu al-hurmatu alayhi. Idza ijtama'al halal wal haram, bila mana ada suatu perkara, ada yang membenarkan dan ada yang mengharamkan, maka yang dikedepankan, yang diutamakan adalah keharamannya. Seperti apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh ulama, idza ta'arada dalilan ahaduhuma yaqtadi at-tahrim wal akhar al-ibahah qaddima at-tahrim fil asli. Wa kadzalika ta'arada hadis laka minal haid ma fawqal izar wa hadis isna'u kulla syai'in illa nikah fa innal awwala yaqtadi tahrim ma baina surrah wal rubbah wa tsani yaqtadi ibahah ma adal wata' fa yurajjihu at-tahrim ihtiyatah. Lihat dalam satu riwayat hadis, kata ulama, kalau ada dua dalil ta'arada, bertentangan atau berselisihan, yang satu mengharamkan, adapun dalil yang satu lagi membenarkan, maka yang dikedepankan di dalam pengamalannya adalah yang mengharamkan. Lihat contoh satu riwayat hadis yang ini adalah merupakan perkara yang terjadi atau yang dialami mereka yang terutama sudah berumah tangga. Apa kata Rasul dalam satu hadis? Laka minal haid ma fawqal izar. Satu hadis. Laka minal haid ma fawqal izar. Wa haditsun akhar, ada hadis yang lain di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u kulla syai'in illa nikah.
hadisnya bertentangan zahirnya. Itu yang mana kita ambil untuk diterapkan dan kita amalkan. Apakah hadis yang pertama atau hadis yang kedua? Maka kita kembali kepada kaidah idza ijtama al halal wal haram ghuliba al haram. Kalau ada dalil yang mengharamkan dan ada dalil yang memperbolehkan, maka kita dianjurkan untuk mengedepankan dalil yang mengharamkan. Artinya jangan lakukan. Contoh seperti hadis tadi. Maaf, ini tidak mencarut, tapi ini hukum. Laka minal haid ma fawqal izar. Wahai para suami, untuk kalian, kata Rasul, minal haid, boleh untuk melakukan apa saja yang kalian inginkan dari istri-istri kalian yang sedang dalam keadaan haid. Laka minal haid, tapi ma fawqal izar, apa-apa yang di atas sarung. Jadi kalau kita sebut izar, itu pakaian izar itu adalah pakaian pusat ke bawah, itu izar namanya. Adapun pusat ke atas itu rida. Makanya dalam orang yang berihram, kain ihram itu kan dua. Digunakan untuk pusat ke bawah, itu disebut dengan izar. Bahasa kita sarung. Nah, ini kan sarung pusat ke bawah. Pusat ke atas itu disebut dengan rida. Hadis menyebutkan laka, untukmu wahai para suami, minal haid, dari istri-istrimu yang sedang dalam keadaan haid, ma fawqal izar, apa yang di atas sarung. Artinya boleh saja apa yang kau inginkan dari istri-istrimu saat ketika dalam keadaan haid. Tapi ingat, bagian atas daripada sarung. Berarti pusat ke atas saja, pusat ke bawah kada boleh. Yang boleh pusat ke atas. Artinya ketika wanita istri kita haid, itu di masa jahiliyah, wanita haid itu dikucilkan, diisolasi. Kayak apa? Kayak model kemarin itu masa pandemi. Nah, kada boleh orang berkumpul bertemu dengannya. Dia tidak boleh ikut bersama dengan yang lainnya. Harus di tempat tersendiri, makan kada boleh beumbayan. Pokoknya di masa jahiliyah, andai wanita itu datang bulan, itu harus dikucilkan, harus diisolasikan. Datang Islam, yas'alunaka 'anil mahid, juz yang kedua surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. I'tizalun nisa, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengasingkan istri-istri kita dalam keadaan haid, dalam artian tidak boleh menggaulinya. Kalaupun yang lain minum berdua, berpandir berdua, bersama berdua, kan ada masalah. Itu dihapus kebiasaan jahiliyah dulu. Datangnya Islam, yang sebelumnya wanita terasingkan, terkucilkan ketika datang haid, masa haid, Islam datang lalu kemudian diangkat derajat daripada wanita itu sendiri. Yang kada boleh bukan semuanya, cukup yang kada boleh melakukan hubungan. Nah sekarang, kalau memang tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan, apakah semuanya kada dibolehkan? Hadis yang pertama, laka minal haid ma fawqal izar. Di atas daripada sarung silahkan. Apa aja yang kau hendaki, kada menjadi masalah. Tapi ingat, lakinya. Jangan laki orang, atau bininya, jangan bini orang. Nah, atau dia. Hendak maaf cakap, memeluk kah? Hendak mencium kah? Hendak apa aja, terserah.
halal untuk si suami melakukan itu terhadap istrinya sekalipun dalam keadaan haid. Itu dalil yang pertama. Yang kada boleh berarti pusat ke bawah. Ada hadis yang kedua di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan apa saja yang kau inginkan terhadap istrimu yang dalam keadaan haid, kecuali ada istisna, illa nikah, kecuali nikah. Nikah di situ kata ulama maknanya bukan akdun tapi wapaun. Bukan akdun. Keliru kita memahami kalau itu dipahami dengan akdun. Akdun itu akad. Makanya ada sebagian atau pernah saya temukan orang mempertanyakan masalah hadis ini. Ustaz, ujarnya, kami sudah bersepakat dari kedua keluarga besar kami untuk melangsungkan pernikahan. Sudah disepakati harinya kapan, tanggalnya kapan. Kemudian sehari sebelum akad ijab kabul itu dilangsungkan, biniannya haid. Imbaham kami kada jadi ujarnya menikahan. Nah, dasarnya apa membatalkan hadis ini tadi? Lakukan apa saja yang kau inginkan kecuali nikah. Berarti jangan nikah kada boleh. Nah, nikah yang dimaksudkan kada boleh di dalam ini hadis bukan akadnya. Akadnya silahkan. Maka lanjutkan saja. Kalaupun haid biniannya kada ada masalah, cuman akad ijab qabul. Ijab itu ucapan daripada si wali, qabul itu adalah ucapan daripada si suami. Terjadilah akad nikah, selesai. Ujar hak saksi, ujar si mana pengadil apa KUA kayak apa sah ujar saksi, selesai. Halal kada satu sama lainnya, halal sudah. Karena yang menghalalkan yang tadinya haram itu adalah akadnya itu tadi. Bukan resepsi yang ganal-ganalan kada, tapi akadnya itu yang ianya. Hanya saja nikah yang tidak dibenarkan di dalam ini hadis itu bukan akdun tapi wapaun. Wapa itu jima. Walaupun inya sudah halal, tetap belum boleh melakukan hubungan suami istri karena itu nang kada dibolehkan. Yang lain dalam hadis yang kedua, isma'u kulla syai', lakukan apa saja yang kau inginkan terhadap istrimu yang dalam keadaan haid kecuali nikah. Kontradiksi kada? Kontradiksi dengan hadis yang pertama. Hadis pertama mengatakan bagimu untuk istrimu apa saja silakan, tapi ingat yang pusat ke atas saja, pusat ke bawah kada boleh. Hadis yang kedua, lakukan apa saja yang kau inginkan terhadap istrimu di saat ketika dia haid, yang kada boleh cuma satu, nikah, hubungan suami istri. Berarti pusat ke bawah boleh selain yang itu. Itu kayak apa kita menyikapi dalil ini kata ulama. Yang satu mengharamkan bagian bawah pusat ke bawah, yang satu membolehkan pusat ke bawah, bermain-main kita dengannya, kecuali satu aja yang kada boleh, yaitu nikah. Itu hubungan. Lihat kaidah menyebutkan idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Maka kalau ada dua dalil yang seperti ini kita temukan, ada yang membolehkan, ada yang kada membolehkan, maka kata ulama ghulibal haram, yang dikedepankan, yang diutamakan untuk diterapkan dan diamalkan adalah yang melarang. Maka ujar ulama, walaupun hadis yang kedua menyebutkan isna'u kulla syai'in nikah, lebih aula, lebih utama untuk kita terapkan hadis yang pertama, yakni apa saja boleh kita lakukan terhadap istri kita yang sedang dalam keadaan haid, tapi ingat hanya berbatas pusat ke atas, pusat ke bawah, jangan main-main di dalam itu. Itu yang lebih diutamakan untuk diterapkan. Kenapa? Ihtiyatan. Nah, bentuknya tuh ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Kehati-hatian.
Amun bermain kisaran wilayah pusat ke bawah, iya kalau kuat menahan, pas kada kuat tak terkendalikan lagi, imbaham terjadi apa yang tidak diinginkan, maka melakukan hubungan di saat dalam keadaan haid hukumnya haram. Itu kada dibolehkan. Wanita haid didatangi, digauli kada boleh. Makanya ujar ulama jangan bermain di kisaran pusat ke bawah. Antisipasi yang walaupun ada dalil boleh saja lakukan apa saja kecuali yang kada boleh nikah. Nah, untuk menjaga diri agar tidak melakukan nikah ataupun jima itu kira-kira kuat apa kada? Kita mengkhawatirkan kalau kada kuat imbaham kebablasan yang pada akhirnya melakukan perbuatan yang haram. Maka di situ bentuk ihtiyatnya, kehati-hatian kita. Contoh lain, lau ishtabahat mahram bi ajnabiyat mahsurat lam tahil. Wah, itu kehati-hatian. Lau ishtabahat mahram bi ajnabiyat mahsurat lam tahil. Wanita itu ada mahram kita yang kada boleh kita nikahi, ada ajnabiyat, ada yang boleh kita nikahi. Kebetulan ishtabahat, terjadi hal yang meragukan kita. Contoh, yang mahram itu baik disebabkan karena nasab atau disebabkan karena robok. Kalau nasab keturunan mungkin rasanya agak sedikit jarang terjadi, kalau kesamaran itu jarang terjadi kesamaran atau keragu-raguan. Apa iya ragu kalau itu ading kandungnya? Kan belum tentu, jarang terjadi. Tapi yang banyak terjadi kadang-kadang pada saudara susuan. Bisa jadi dahulu kita suah disusui oleh seorang wanita yang ianya bukan ibu kandung kita. Lalu kemudian disusui dan kita di saat itu di bawah usia 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Dalilnya pada surah Al-Baqarah juz yang kedua, wanita ibu-ibu yang ingin menyempurnakan susuan anaknya itu 2 tahun lawasnya. Maka atas dasar itu kata ulama, bila ada seorang wanita menyusui seorang anak yang bukan anak kandungnya, lalu kemudian si anak di bawah usia daripada 2 tahun, terlepas daripada perbedaan pendapat ulama berapa kali kenyang ataupun ada batasannya atau tidak, maka anak itu dihukumkan robok. Robok berarti anak susuan. Apa yang diharamkan pada nasab juga diharamkan pada robok. Berarti kalau kita dilarang menikahi adik perempuan kita karena faktor nasab, kayak itu juga kita dilarang menikah dengan seorang wanita yang walaupun bukan adik kandung kita, tapi itu saudara susuan kita, haram kita menikah dengannya. Maka saya sering katakan, amun ibu memelihara anak orang, hendak mengangkat anak orang, hendak memelihara anak orang, siapa tahu anaknya lelakian, hendak benar bebini, anak bebini kada juga muncul deh. Itu ada ibu-ibu itu anaknya bebini aja, pertama bebini, 2 bebini, 3 bebini, tak sampai ke berapa tak bebini terus, terakhir lelaki, ampehnya banak. Memang niatnya amun lelaki, ujarnya stop banak. Pas lelaki terakhir, yang ke-9 kadang ke-8 dah, ampeh. Atau anak mencari lelaki tadi, ada juga ketemu nih lelaki, maka hendak mana lalu mengambil anak orang. Nah, saya sarankan mengambil anak orang, memelihara anak orang itu kalau bisa susui. Biar supaya apa? Karena amun sudah ganal inya, itu dia menjadi mahram untuk diri kita dan juga untuk saudara-saudara perempuannya. Kan ini berdiam di wadah kita, ini meragap kita nih ibu-ibu.
Amun masih halus mungkin tak ada masalah. Ketika sudah dewasa, sudah balik, dia bersama kita, kita anggap dia sebagai anak karena kita menghargainya dari bayi. Otomatis amun inya terus bersama dengan kita, ini haram hukumnya karena dia bukan mahram kita. Tapi kalau kita susui dia, dia menjadi mahram. Maka bersama ketika kita di rumah pun, andai dengan kita terbuka auratnya, kada ada masalah dengan anak lelaki ini. Anak-anak bebini kita pun menjadi saudara susuannya, kada ada masalah. Begitu saran kita seperti itu. Sebab amun kada atau bahaya, berdosa sepanjangan. Sebab di saat ketika dia sudah dewasa, dia bersama dengan kita, dia sentuh kita, dia peluk kita karena dia anggap kita ibunya, lalu dia bersama dengan anak-anak perempuan kita di satu rumah yang berdua-duaan, maka selama itu dosa yang kita dapatkan. Atau sebaliknya, ada orang yang kada berisi anak, hendak menghargai anak orang. Saran kita, cari keponakan. Amun hendak anak lelaki, cari keponakan daripada saudara istri. Amun hendak anak bebini, cari keponakan dari saudara, dari keluarga laki. Keponakan laki kita, pelihara. Bebini tapi ada masalah. Sebab amun dewasa sekalipun anak ini, dia menjadi mahram untuk suami kita karena pamannya. Kalau anak lelaki yang kita hendaki, cari keponakan dari bini kita. Sebab kalaupun dia dewasa, dia menjadi mahram untuk istri kita karena itu bibinya, maka tidak ada dosa. Tapi kalau bukan keluarga, bukan keponakannya, kemudian juga orang lain kada disusuinya, mungkin masih kekanakan kada masalah. Tapi ketika sudah dewasa dia, sudah balik dia, itu dosa yang kita dapatkan karena bersama dengan laki-laki asing, bersama saudara anak-anak perempuan kita dengan laki-laki asing. Nah, ini patut jadi renungan. Jadi susui. Nah, ternyata ketika kita umpama disusui, di waktu halus kita pernah disusui oleh seorang wanita yang ianya kemudian punya anak bebini, tapi pindah, entah kemana pindahnya. Anggaplah Karangat umpamanya, kada tahu kita wadahnya, tapi tahu kampung halamannya di mana, Pematang Rebah umpamanya. Umpama nih, coba diam di situ. Maka ketika kita sampai sudah dewasa, hendak menikah dengan wanita, andai pilihan kita jatuh pada wanita Pematang Rebah, usahakan jangan menikah dengan wanita Pematang Rebah. Kenapa? Khawatir istabahat. Kalau yang kita nikahi itu saudara susuan kita, karena kita kada tahu lagi di mana anaknya. Kada tahu lagi yang suah menyusui kita dahulu waktu kita masih bayi, tapi kita pernah disusui oleh seseorang yang dianya punya anak. Yang itu sudah terpisah lama, cuman informasinya berdiam di Pematang Rebah umpama. Maka semua wanita Pematang Rebah usahakan tidak boleh dinikahi. Itu kita mengkhawatirkan, khawatir kalau yang dinikahi di Pematang Rebah ternyata saudara susuan. Nah, itu kata ulama, ihtiyat, kehati-hatian. Amun selain daripada Pematang Rebah ada masalah. Itu Pematang Rebah contoh aja. Itu contoh. Kalau istabahat, kalau terjadi kesamaran itu tadi, kecuali pada samar lagi, yakin sudah, ya Pematang Rebah sudah pilihannya, orang sana sudah pilihan, kada mau lagi dipisah. Cek bujur-bujur, telusuri bujur-bujur. Bujur kada inya bukan mahram kita, sebab konon kita disusui oleh seorang wanita yang ianya berdiam di Pematang Rebah dan punya anak bebini. Tuh telusuri betul. Amun kada, ujar ulama, idza ijtama'al halal, kalau ada kehalalan dan keharaman di dalam suatu perkara, maka yang dikedepankan adalah yang haramnya. Sebab karena apa? Sebab untuk berjaga-jaga jangan sampai kita jatuh kepada perkara yang haram. Nah, jadi ini dampak daripada menyusui.
Jadi ibu-ibu jangan asal main susuin aja anak orang. Nah, kemarin nih kalau nggak salah ada yang bertanya tentang bangkul laban, air susu. Bagaimana dengan rumah sakit ASI? Ya, ibu-ibu kan ada ASINya yang diperah itu. Saking kebanyakan, anaknya kada tapi mau menyusu, tapi ASINya keluar deras. Akhirnya entah kayak apa diperah-perah disimpan, lalu kemudian disumbangkan, didonasikan ke rumah sakit, dibekukan atau dijaga, dipelihara. Ada ibu yang melahirkan, lalu kemudian kada keluar ASINya. Anaknya kayak apa? Menangis saja. Diambilkan ASI dari bangkul laban, bang air susu. Boleh apa kada? Anak ini jadi susuan, jadi saudara susuan apa kada? Saya temukan dalam kitab Fatwa Al-Mu'asirah, Fadilatul Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menjelaskan bahwa menyusui dengan saya ulangi, disusui atau menyusu dengan minum susu itu kada sama. Amun minum susu, itu susunya diperah, lalu kemudian dimasukkan ke gelas atau ke botol, hanya dikinum, itu minum susu narannya. Tapi amun menyusu atau disusui, itu langsung diputingnya. Maka ujar ulama, bangkul laban, air susu ASI yang diawetkan itu, lalu diberikan kepada seorang anak yang bukan anak kandungnya, maka tidak ada masalah dan tidak dihukumkan anak rodok. Karena dia tidak langsung mengisap dari puting ibunya atau wanita itu. Kita lah kadang-kadang minum air susu apa, dengko itu kan sapi ya. Minum kita ulah susu sapi. Ada enggak kita nyambat ya anak sapi kada suah? Kecuali kita langsung hasedot dari puting sapi itu, nampak benarnya anak sapi karena langsung menyedot. Jadi beda minum susu dengan menyusui, itu kada sama. Kalau menyusui, anak langsung disusui langsung dari putingnya, maka kata ulama kalau usianya di bawah dari 2 tahun, terlepas berapa kali kenyang, ulama khilaf. Pendapat Imam Malik, la hadda lahu, tidak ada batasannya. Hendak kanyang berapa kali kah, sekali aja kah, atau kada kanyang kah, asal tak kinum langsung menyedot anak rodok sudah. Itu Imam Malik. Saking ihtiyatnya, kehati-hatian. Ada pendapat Imam Syafi'i, ada yang menyebutkan dari ulama Syafi'i 3 kali kanyang. Ada yang menyatakan 5 kali kanyang. Ketika disedot, dilepasnya kanyang. Sedotnya lagi, lepasnya lagi kanyang. Kedua, sedotnya lagi. Ketiga, berarti anak itu dihukumkan rodok. Kalau kurang daripada itu, kada dihukumkan rodok. Itu ada pendapat ulama. Tapi untuk ihtiyatnya, kehati-hatian itu tadi, pendapat Imam Malik lebih. Kehati-hatiannya kada ada batasan berapa kali kanyang, asalkan takinum langsung, maksudnya tersedot langsung menyedot dari putingnya, banyakkah ASI yang disedot atau kada, maka anak itu sudah dihukumkan rodok. Itu dalam Al-Quran, akhir daripada juz, Allahumma shalli ala Muhammad, akhir daripada juz keempat, yang mahram itu ada 13 wanita. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, sampai kepada yang terakhir, termasuk wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan sesusuan. Maka hati-hati, ini termasuk di antara yang diingatkan oleh ulama. Ada memang kehalalannya, tapi ada keharamannya. Ada hal kekhawatiran untuk jatuh dari perkara yang haram kepada perkara yang haram, maka yang dikedepankan untuk kita terapkan dan amalkan dengan meninggalkannya. Kenapa? Ala sabilil ihtiyat, kehati-hatian. Baik, kita buka tanya jawab, baik dengan yang kita sampaikan atau di luar dari yang kita sampaikan. Silakan kalau ada. Ada? Ibu-ibu? Ada? Tidak ada? Bapak-bapak? Tidak ada. Satu silakan.
Waalaikumsalam. Apakah sholat bawah ini bisa dilakukan tanpa saja dari tanpa melalui setiap hari? Assalamualaikum. Baik. Memang ketika kita ingin bertobat, terutama dengan meninggalkan sholat, para ulama dalam hal ini memang berbeda pendapat. Dalil yang dijadikan oleh ulama dengan wajibnya kita mengqadha sholat yang tertinggal, walau dengan kita sudah bertobat, itu adalah dengan dalil di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya ahadukum an salatin au nama an salatin." Bila seorang tertidur daripada salatnya atau terlupakan dengan salatnya sampai habis waktu dan masanya, maka kata Rasul hendaklah dia untuk mengqadha, artinya melaksanakan salat di luar waktu. Itu yang disebut dengan qadha. Ketika dia ingat atau ketika dia jaga. Hadis ini dijadikan dasar oleh ulama untuk mewajibkan dalam mengqadha salat bagi yang tertinggal. Jadi ada dua versi menurut pendapat ulama dalam menghukumkan hadis, dalam memahami hadis ini. Versi pertama ulama menghukumkan wajib mengqadha salat yang tertinggal sekiranya itu disebabkan karena lupa atau disebabkan karena tertidur. Ini versi yang pertama. Adapun mereka yang meninggalkan salat dengan unsur kesengajaan, fala qadha alaih, tetap dia berdosa dan tidak wajib lagi untuk diqadha. Maka ada pendapat ulama yang menghukumkan tidak ada qadha salat. Ini hadisnya, itu hadis bagi yang lupa atau yang tertidur. Itu dalil mereka. Tapi ada pendapat versi yang kedua, dan ini pendapat daripada pendapat mazhab Imam Syafi'i, bahwa tetap wajib dia mengqadha salat dengan dasar dalil yang pertama. Ketika dia lupa atau tertidurkan, dia wajib mengqadha salat. Bagaimana kalau dengan unsur kesengajaan? Kan kada hendak sembahyang, iya. Apakah tetap wajib mengqadha? Dalilnya iya, bahkan min babil aula. Bahasa kalimatnya min babil aula. Lihat wajib dilalahnya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau yang lupa saja, kalau yang tidak ingat atau yang tidak dengan unsur kesengajaan saja, Rasul wajibkan dia untuk mengqadha salat, apalagi dengan unsur sengaja meninggalkan sembahyang. Maka lebih utama dia untuk mengqadhanya. Nah, atas dasar itulah qiyasul aula, pendapat Imam Syafi'i menghukumkan andai ada orang yang kada sembahyang lalu kemudian sadar, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah, maka di samping dia bertobat tetap dia wajib untuk mengqadha salat yang ia tinggal dengan sengaja itu tadi. Nah, sekarang bagaimana kita mengqadha salatnya? Kita katakan tadi qadha itu di luar waktu, bukan di dalam waktu. Kalau di dalam waktu yang disebut dengan adaan, di luar waktu disebut dengan qadha'an. Maka berdasarkan daripada hadis fal yusalliha, fa di situ kata ulama li ta'qib. Ta'qib itu artinya untuk disegerakan. Kapan kita ingat, kapan kita sadar, kapan kita merasa bersalah dan bertobat, yang sholat tertinggalkan itu segerakan untuk dilaksanakan, segerakan untuk dikerjakan. Tidak mesti harus menanti dan menunggu waktu berikutnya. Contoh, subuh ketinggalan, kada ta'ilan sama sekali, kada terbangun sama sekali, sekali bangun jam 7 sudah. Bagaimana dengan sholat subuh kita? Wajib diqadha. Kapan kita mengqadhanya? Fal yusalliha. Fa di situ kata ulama litakib, segera. Tidak mesti harus menanti subuh yang akan datang. Tapi ketika kita sudah bangun jam 7 itu tadi, segera untuk dilakukan. Ambil wudu, sholat subuh. Karena qadha itu sudah di luar waktu batas yang telah ditetapkan waktunya.
Jadi bukan menanti kapan nantinya, bukan menanti zuhur harus zuhur, asar harus asar, maghrib harus maghrib, subuh juga harus subuh, tidak. Kapan kita bisa segerakan. Lalu yang kedua, adakah batasan kita berapa banyak mengqadha itu hingga tidak boleh lagi untuk melakukannya? Tidak ada batasan. Andai dengan kita punya waktu cukup panjang antara duha dengan zuhur, kan waktu panjang. Sholat kita terlalu banyak, hendak kita qadha di waktu itu, kita qadha zuhurnya, setelah zuhur asarnya, setelah asar maghribnya, maghrib isyaknya, lalu subuhnya. Satu hari kita qadha. Kemudian tambah lagi zuhurnya, asarnya. Yang penting niatnya. Sholat yang kita lakukan sholat apa? Zuhur kah? Niatakan zuhur. Asar niatakan asar. Begitu juga seterusnya. Berkali-kali kita untuk mengqadha, membayar hutang sholat kita yang belum terlaksana pada masa-masa silamnya. Jadi tidak mesti harus menanti di waktu-waktu yang sama. Adapun mereka yang melakukan itu karena untuk memudahkan aja. Saking banyaknya tadi. Amun sekali duduk, kalau kok pingsan kayaknya. Jadi diaturlah sedemikian rupa. Zuhur kayaknya aja sekian kali ia qadha zuhurnya. Asar sekian kali ia qadha asarnya. Maghrib sekian kali ia qadha maghribnya. Agar tidak terlalu istilah bahasa kita lapah di dalam mengerjakan dan melaksanakannya. Jadi pada dasarnya segera untuk diqadha, sebab kita tidak ada jaminan untuk bisa hidup sampai di waktu yang akan datang. Dan berapa banyak sholat yang kita qadha, la haddalah, tidak ada batasan berapa kita mampu untuk melaksanakannya. Ini bagi yang mewajibkan qadha. Adapun bagi ulama yang tidak mewajibkan qadha, asal dia sudah bertobat, selesai sudah. At-taib minadzam kaman la dzamba lahu. Maka ada pendapat, kumpulkan dari dua pendapat. Satu, taubat, yang penting satu dulu taubat dulu, jangan kada bertaubat dahulu. Yang kedua, qadha semampu kita, berapa sholat yang kita mampu dan bisa untuk melaksanakan sebagai bentuk kesungguhan kita dalam bertaubat kepada Allah. Wallahu taala. Baik, tadi apa baik? Waalaikumsalam. Ya, saya mempunyai teman ternak kambing. Jadi kambing saya ini biasanya apalagi di kampung kan biasanya sembarang aja gitu ya. Dia pakai kandang, dia cari makannya. Dia memakan rumput di tanah orang. Tanah ini yang kita ketahui bahwa tanahnya dibeli oleh orang ini melalui uang yang tidak tahu bahwa bagaimana terhadap kambing ini apabila saya jual, saya makan apakah kalau tidak jual. Demikian, terima kasih. Baik, ketika kita menukari kambing, kita nukar kambing nih ceritanya. Cuman kita kada tahu kambing ini makan rumput siapa, kan begitu? Andai kambing ini memakan rumput orang lain di tanah orang lain, sementara kita menukari kambingnya, lapas ditukari, halal kada kita memakan kambing ini? Sama dengan kasusnya seperti ini. Kita bekerja tukang atau kita berjualan. Kita berjualan, lalu ada pembeli. Pembeli ini nukari barang kita, kebetulan inya cakap non muslim, atau mungkin orang yang berusaha, usahanya kada bujur. Lalu menukar dengan kita jual barang ini harganya 500.000, dibeliin. Kita dapat duit 500.000 dari yang membeli, notabene tadi ahli maksiat. Sementara kita kasih barang yang kita jual dengan harga 500.000 yang kita sudah sepakati. Akadnya sah. Pertanyaannya, halal kada kita memakan duit yang 500.000 ini tadi? Halal hukumnya. Kenapa? Karena kita mendapatkannya dari hasil akad jual beli. Adapun dia mendapatkan duit ini dengan cara apa, itu urusan dia. Yang jelas kita mendapatkan ini duit dengan cara yang benar. Sama kambing itu tadi, kan kambingnya kita tukari sudah. Kecuali kambing orang hanya dimakan.
Kambingnya sudah kita tukari, adapun dia memakan rumput beturang atau apa, itu bukan urusan kita. Yang penting kita menukari kambing lalu kemudian kita makan. Halal apa tidak? Halal, karena sudah kita tukari tadi. Makanya memang kalau bisa, ini yang punya kambing kan ada kisah itu. Aku jah kena aja amun besidiut hendak tukarkan kambing. Yang seekong aku jah amun besidiut hendak bertanam, bercocok tanam. Jah kada boleh kena kau makan kambingmu, makan tanamanku, ujarnya. Kada apa-apa aja, itu salahmu. Kenapa kambingmu kada dikorong, orang korong. Maka lahirlah antara petani tadi dengan yang penjual kambing tadi. Sekali dibawa ke pengadilan, ujarnya, ayuha, jangan diperdebatkan sekarang mana kambingnya, mana kabunnya. Kedua-dua menjawab rencana. Masih rencana aja. Untuk rencana hendak nukar kambing, nang seekong rencana hendak bekabun, bekalahi itu dah. Ujarnya, kamu kena berdisi kambing, bengun kambing lah aja kandang, jangan kada di kandang, habis sam karena kabunku dimakannya. Nah ini memang hati-hati. Maaf cakap, kadang-kadang orang yang bisi hayam itu kadang-kadang membuat orang marah, mangkal, jengkel. Beisi hayam, hayamnya kada dikurung, tuh kemana-mana tetangga sebelah umah aja. Halaman kami habis dihirai hayam. Itu aja kami bersihkan. Itu nang berisi hayam itu memang yang berhira tuh hayamnya. Tapi yang hayam itu kada berakal. Yang punya itu nang berdosa. Kenapa kada dikurung hayamnya? Membuat orang marah, membuat orang tidak senang, membuat orang tidak aman tuh kada beriman. Lihat dalam hadis. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Qila man ya Rasulullah, siapa yang kada beriman itu? Ujar Rasul, man la ya'man jarah bawa'iq. Orang yang tidak memberikan rasa aman tetangganya dari kejahatannya. Ini kan tetangga terusik karena hayam kita tadi. Itu nang bisi hayam itu kada beriman. Maksud kada beriman bukan kafir, tapi kurang imannya. Kenapa? Bisa membuat tetangga risih, membuat tetangga terganggukan, membuat tetangga mangkal. Kenapa? Karena hayam kita itu tadi. Makanya kalau bisi hayam, kurung. Ya, buatkan kurungannya, jangan dilepas begitu saja. Kasihan tetangga, semat membersihkan perkarangan rumahnya, semat membersihkan halamannya atau terasnya. Hayam bahiraan terus ujarnya. Ini hayam siapa? Kira-kira amun disambeleh, siapa nang salah? Kan ada nang kayak gitu. Sambeleh aja, ini hayam nih bahira terus. Sambeleh. Ada sekarang begini, ada pohon. Ini pohon tumbuh, pohon mangga. Punya tetangga, kebetulan buahnya, daunnya ke halaman rumah sebelah. Tuh kira-kira rumah sebelah nang kada bisi mangga itu boleh kada mengambil pohon, boleh kada mengambil buahnya itu tadi. Kira-kira boleh apa kada? Boleh. Jangan disariki, sebab ini pohon ke tanah kita sudah. Jadi kalau umpamanya pohonnya, condongnya semuanya ke tanah tetangga, tetangga tinggal memetik aja, jangan disariki. Karena pohonnya sudah ke tanah kita, walaupun tumbuhnya di pohon di tanah sebelah. Nah, karena jangan wajar mencuri tetangga ini ya. Ya tetangga kayak apa? Bukan mencuri, pohonnya sudah di tanahku. Maka daunnya tiap batang aku sapui. Masa cuma daunnya aja nang disapui, buahnya kada dinikmati, kada dinikmati halal. Nah kita yang punya pohon mangga ini jangan mempersoalkan. Kapan perlu kalau bisa, orangnya minta maaf lah aja buah manggaku kata sabalah, amun hendak ambil aja. Nah itu nang bagusnya. Ini kada dipersoalkan, dipermasalahkan. Tapi pohon mangga kita di kandang sebelah. Nah sama dengan kasus itu tadi. Jadi saya rasa kalau dengan kita menukari sudah kambing itu, adapun dia makan dari rumput orang, itu bukan urusan kita, itu urusan yang punya kambing. Yang penting kita sudah menukari. Amun kada repot kita hendak berkorban tuh, paksa menakuni dulu. Ini lambunya, makanannya apa? Di mana makanannya? Wah repot panitia. Bisa bertakon itu. Jadi yang kita tukari sudah itu menjadi perkara halal sudah. Bisa terima? Bisa baca ya? Baik. Saya rasa itu jawabannya. Baik. Ada yang lain? Silakan Ibu.
Waalaikumsalam. Ya, itu termasuk itu. Ada yang suka memelihara kucing kan gitu. Nah sekarang boleh kada kita memelihara binatang? Tidak ada masalah. Karena ada suatu riwayat hadis, saya lupa nama seorang anak itu, Unair atau apa lupa saya. Rasul bertanya sambil bercanda, wahai si fulan, gimana kabarnya? Dia punya burung peliharaan. Bagaimana kabarnya si burung peliharaan tadi dengan ada nama istilahnya? Dari hadis itu mengisyaratkan dengan kita memelihara binatang peliharaan hukumnya boleh. Asalkan kata ulama kita tidak terkesan dengan menyiksanya. Tapi kalau sudah terkesan dengan menyiksa itu nang kada boleh. Lihat dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, udzibat imra'atun fi hirratin sajanat hatta matat la hiya at'amatha wa la hiya saqatha wa la hiya tarakatha ta'kul min husyashil ard. Gara-gara seekor kucing oleh seorang wanita dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati dia. Itu disiksa dan diazab masuk neraka. Jadi kalau kita pelihara kucing silakan, tapi awas kucingnya jangan sampai, kalau kita kurung kucingnya silakan, tapi jangan tidak dikasih makan. Nah kita juga pelihara, kemudian biasanya kalau kucing peliharaan tuh tidak kencing sembarangan, tidak beol sembarangan, karena memang sudah dipelihara. Yang biasanya itu kucing liar, itu namanya hirroh. Kalau kit itu dipelihara, dijaga, sudah dibersihkan dan seterusnya. Jadi kalau bisa punya peliharaan silakan, tapi jangan sampai mengganggu tetangga kita. Ima kotorannya, apalagi kalau sampai ke rumah tetangga terus setemas-temat malingnya, habis kau ikan tetangga. Jadi membuat orang lain itu tidak senang, diupayakan hindari. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya rasa ini cukup. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina